Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini gue akan nge-review film. Film apa coba? Review film The Post 2017, karya dari Steven Spielberg. Jadi kita bisa lihat sini ada posternya, ada Tom Hanks dan juga ada Tom Hanks, ada Meryl Streep. Oke, next sebelum mulai, izinkan gue perkenalkan diri gue. Nah, nama gue Farel Faziliansyah dengan NIM 25063210080 dari penerbitan 2D. Dan ini adalah profile letterbox gua yaitu Freaks underscore. Kalian bisa cari, ini ada top 4 film gua, dan juga mungkin kalau kalian nggak bisa nemu, kalian bisa langsung ke IG gua Farel Versa 6. Nanti di bio-nya ada profile letterbox gua. Oke, next. Sinopsis, gua ngambil sinopsis dari 3 website terkenal, dari IMDb, Letterboxd, dan juga gua ngambil dari Rotten Tomatoes. Jadi dari IMDb mereka bilang a cover-up spanning 4 US presidents pushes the country's first female newspaper publisher and her editor to join an unprecedented battle between press and government. Lalu ada dari Letterboxd mereka bilang, Truth Be Told, a cover-up that spanned 4 US presidents pushed the country's first female newspaper publisher and hard-driving editor to join an unprecedented battle between journalists and government, inspired by true events. Fun fact, ini kisah nyata ya dari tahun 1971 waktu itu, tentang majalah Post gitu. Lalu dari Rotten Tomatoes, kita bisa lihat rating juga dari Rotten Tomatoes, ada 88%, certified fresh, lalu ada popcorn 74%. Mereka ngomong di sini, Katharine Graham is the first female publisher of a major American newspaper, The Washington Post. With the help from editor Ben Bradley, Graham races to catch up with the New York Times to expose a massive cover-up of government secrets that spans 3 decades and 4 US presidents. Together, they must overcome their differences as they risk their careers and very freedom to help bring long-buried truths to life. Jadi ini adalah notes yang gue ambil waktu gue nonton. Jadi ya maaf kalau bahasanya kurang formal atau apapun itu, dan ya udah ini, jadi selama gue nonton gue nyat, jadi mungkin ini bakal gue ceritain ulang dengan cara yang kemarin gue catat. The Post 2017. Yang pertama, The Washington Post itu lagi masa krisis. Ada Catherine yang diperanin oleh Meryl Streep. Dia tuh bagian ngurus saham di Washington Post karena dia jadi pemilik setelah suaminya nanti gue sensor. Lalu ada Ben Bradley yang diperanin oleh Tom Hanks. Itu jadi kepala redaksinya. New York Times bocorin tuh file perang Amerika Vietnam. Perang Amerika di Vietnam. Lalu ada McNamara yang bikin berita kontroversi tersebut. Jadinya demo tuh gara-gara New York Times. Somehow misterius nih orang, ada yang kasih file rahasia itu ke Washington Post. Lalu kita tahu tuh Neil Sheehan, orang dari New York Times yang buat berita dari file rahasia itu, sekarang lagi dicari White House sama Washington Post juga. Lalu ada Dan Ellsberg, yang di awal film kita tahu ya, dia nyuri file dan yang bikin salinannya. Lalu New York Times akhirnya dicekal sama White House gara-gara penerbitan yang berkaitan dengan penyebaran dan sikap pada perang Vietnam. Lalu ada Ben Bagdikian dari Washington Post yang kenal sama si Dan Ellsberg. Mereka bilang sih mereka teman lama. Fun fact, Ben Bagdikian ini yang meranin si yang jadi Saul Goodman ya, kayak waktu itu wow, ada Saul pria baik. Oke, next. Amerika masih tetap perang di Vietnam dan ngirim pasukan. Padahal mereka tahu nggak akan bisa menang. Emang kenapa sih alasannya? Ya di film dijelasin kayak alasan tuh 10% bantuin Vietnam. Bantuin Vietnam Selatan. 20% menahan laju komunis. 70% biar Amerika nggak malu gara-gara kalah. Turns out, Nixon pengen ngancurin Washington Post dari awal. Lalu ada adegan telepon rame-rame gitu, kayak ada Times, ada pihak White House Amerika, dan juga ada The Post. Lalu Kath bilang, let's go lah, kita publikasi file itu, kita udah punya, kenapa kita publikasi. Lalu si Ben Bagdikian ditanyain nih sama pengacaranya, siapa nih yang bikin file? Ya terus kita sebagai jurnalis ya mereka bilang ada hak tolak buat sumber file rahasia itu. Lalu setelah bimbang mau cetak atau enggak karena ada resiko nih kalau dicetak, ya udah akhirnya tetap dicetak juga beritanya. Akhirnya banyak media yang berani publikasi file rahasia ini juga.
Post dan Times menang di pengadilan tentang publikasi ini. Semua orang-orangan Post nggak boleh masuk Gedung Putih. Lalu film ditutup dengan adegan pencurian berkas rahasia lagi kayak di awal film. Nanti gue kasih tahu fakta mereka tentang adegan penutupnya ya. Sebelum lanjut kita tonton dulu scene yang menurut gue menarik. Ini dia. Run it. Yes, sir. Start it up. Oke guys, selanjutnya kita bakal analisa kode etik jurnalistik dari film tersebut. Yang pertama yang gue lihat itu ada independensi pers dari intervensi kekuasaan. Ya disinilah letak ketegangan utamanya. Pemerintah menggunakan instrumen hukum yaitu Undang-Undang Spionase untuk melakukan prior restraint atau pelarangan terbit kepada New York Times. Secara etika, jurnalis nggak boleh tunduk pada sensor pemerintah. Ketika The Post mendapatkan dokumen yang sama, editor Ben Bradley bersikeras bahwa jika pers membiarkan pemerintah mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dicetak, maka fungsi pers sebagai anjing penjaga, watchdog, demokrasi sudah mati. Mereka mengambil resiko luar biasa, meneruskan estafet pemberitaan meski diancam hukuman penjara dan perusahaannya bisa hancur. Lalu yang kedua ada menghindari konflik kepentingan, conflict of interest. Konflik kepentingan biasanya terjadi ketika reporter punya kedekatan dengan narasumber. Namun di The Post, ujian ini terjadi di posisi puncak sang penerbit, Katharine Graham. Dokumen Pentagon Papers yang akan dibongkar menguak kebohongan banyak pejabat tinggi. Salah satunya adalah Robert McNamara, mantan Menteri Pertahanan sekaligus sahabat dekat Kay Graham. Secara etika, Kay harus memilih antara loyalitas pertemanan di lingkaran elit sosialnya atau kewajibannya terhadap publik. Keputusannya untuk tetap menekan tombol cetak adalah contoh pamungkas bagaimana independensi harus diletakkan di atas kepentingan pribadi dan relasi. Lalu yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan public rights to know. Pemerintah menggunakan dalih keamanan nasional untuk mengunci dokumen tersebut. Namun, redaksi The Post melakukan analisis etis yang tajam. Isi dokumen itu tidak membahayakan pasukan Amerika yang sedang bertempur di Vietnam saat itu. Dokumen itu hanya akan membahayakan reputasi para politisi yang telah berbohong selama bertahun-tahun bahwa Amerika memenangkan perang, padahal kenyataannya tidak. Ini menegaskan prinsip etika bahwa jurnalisme mengabdi pada publik, rakyat, bukan pada penguasa. Seperti putusan Mahkamah Agung AS di akhir film, the press was to serve the governed, not the governors. Lalu ada akurasi dan verifikasi data. Ada satu adegan panjang di rumah Ben Bradley yang menggambarkan mimpi buruk setiap jurnalis. Ben Bekdikian, sang reporter, membawa ribuan halaman dokumen fotokopian rahasia yang halamannya acak-acakan dan tidak bernomor. Mereka hanya punya waktu beberapa jam sebelum mesin cetak harus beroperasi. Disinilah etika akurasi diuji habis-habisan. Jurnalis tidak bisa asal kutip tanpa konteks. Tim redaksi harus membaca cepat, melakukan kurasi data, menyusun kerangka 5W+1H,
yang valid dari dokumen acak tersebut, dan merumuskan newslead yang akurat sekaligus memukul. Jika ada satu fakta saja yang salah kutip, pemerintah punya alasan sah untuk menghancurkan kredibilitas berita tersebut dan memenjarakan mereka. Lalu yang terakhir ada perlindungan sumber rahasia atau whistleblower. Jadi sepanjang film, identitas Dan Ellsberg sebagai pembocor dokumen sangat dijaga oleh Ben Bagdikian. Ini adalah kewajiban mutlak. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan off the records, informan yang mengambil resiko besar untuk membongkar kejahatan struktural tidak akan pernah berani buka suara. Oke, next selanjutnya. Ini adalah fakta menarik dari film The Post. Jadi, yang tadi udah gue jelasin di awal, kalau adegan penutup The Post itu prequel tidak langsung dari film All the President's Men. Jadi kalau kalian mau langsung nonton All the President's Men, bisa nonton The Post dulu, karena endingnya itu saling kayak endingnya The Post itu adalah opening di film All the President's Men. Lalu selanjutnya ada beban Tom Hanks memerankan Ben Bradley. Yang kita tahu Ben Bradley udah ada di film All the President's Men yang diperanin oleh Jason Robards. Kenapa Tom Hanks bisa ngerasa merasa terbebani? Karena yang mungkin kalian belum tahu, Jason Robards menang Piala Oscar sebagai pemeran pendukung, yang dimana dia memenangkan ini dalam film All the President's Men sebagai Ben Bradley. Ya mungkin walaupun kita tahu ya Tom Hanks perannya udah sangat amat populer dan sangat amat kita tahu gimana perannya dia yang bagus-bagus, dia tetap merasa terbebani. Oke, next terakhir, implikasi dari film. Jadi saya ngambil satu angle, yaitu simbol pendobrak kepemimpinan perempuan. Jadi kita bisa lihat sini ada gambar Katharine Graham, lalu ada Meryl Streep. Selain soal jurnalistik, film ini menyoroti diskriminasi gender di dunia korporat era 70-an. Katharine Graham yang diperani oleh Meryl Streep adalah CEO perempuan pertama dari sebuah perusahaan Fortune 500. Dampak kultural dari film ini adalah mengangkat kembali sosok Graham sebagai simbol ketegasan perempuan di tengah dominasi boys club, lingkungan yang didominasi oleh pria pengambil keputusan. Transformasinya dari seorang sosialita yang diragukan, kapasitasnya menjadi pemimpin penentu sejarah memberikan inspirasi besar bagi kepemimpinan perempuan di industri media modern. Jadi itu so far review gua. Ya review pertama gue yang di record ya. Biasanya kalau mau lihat review gue ada di letterbox gue, by the way. Haha. Jadi thank you untuk buat yang nonton sampai habis. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Sorry kalau gue ada salah kata atau apapun itu, mohon dimaklumi, and thank you. See you in another review. Goodbye.